Alhamdulillah guys, ternyata 1 kali 24 jam ada respon permintaan maaf dari BPJS atas ketidaknyamanan saya pada saat saya kemarin mengetes tentang di poli gigi ya. Ya itu sih sebetulnya ya kalau menurut saya nih. Program BPJS mungkin banyak kekurangan, namun ditambah lagi dengan oknum-oknum yang ada di klinik maupun di rumah sakit yang tidak mensosialisasikan dengan baik, yang tidak menjalankan SOP dengan baik, dan dia pun memperlakukan pasiennya itu tidak manusiawi. Nah, jadi yang salah menurut kalian siapa? Jadi tidak semua rumah sakit guys seperti itu, hanya oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Nah, ini yang harus diperbaiki. Memang sih yang namanya BPJS, para dokter itu hanya dibayar 2.000 per kepala, guys. Bayangkan. Make sense gak? 2.000. Cukup apa? Saya pun anak saya dokter. Dokter semua. Dan dia mengeluhkan hal itu. Namun, dedikasi dia sebagai profesional, dia harus menunjukkan apapun yang terjadi di lapangan. Dia harus memberikan pelayanan yang baik terhadap para pasiennya yang datang dari kalangan manapun. Jangan hanya melihat dari kalangan siapa orang itu yang datang, karena tidak semua yang namanya BPJS itu orang yang di bawah UMR gitu loh. Ada juga yang seperti saya adalah peserta BPJS gitu loh, karena kan memang aturannya seperti itu. Satu keluarga harus BPJS, semuanya harus BPJS juga gitu loh guys. Itu dinamakan subsidi silang atau apalah, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas ada niat yang baik atau ada respon yang baik dari kemarin tuh siapa ya namanya? Kepala cabang BPJS lah yang menghubungi saya. Nah, dia meminta maaf terkait hal ini karena viral gitu loh. Dan kebetulan banyak sekali wartawan yang menghubungi saya terkait hal ini. Nah, jadi saya belum mau speak up karena ini akan saya konfrontir dengan orang-orang terkait di sana. Karena gini guys, saya itu sebagai praktisi, saya pun adalah masyarakat biasa seperti kalian. Jadi sebelum saya speak up, saya harus bisa membuktikan sendiri dulu apakah benar rumors yang ada di luaran sana tentang BPJS. Ternyata saya buktikan dan mengena terhadap diri saya, tidak sesuai dengan SOP-nya, diperlakukan tidak baik oleh tidak ramah oleh para karyawan dan dokternya, dan mereka mengelak bahwa kesalahan itu bukan dari dia, katanya seperti itu guys. Udah jelas-jelas kita mengikuti prosedur, namun ya dibilang miskomunikasi katanya. Lucu ya. Nah, kalian tahu kan siapa saya? Jadi hati-hati, jangan hanya melihat dengan siapa Anda berhadapan, tapi lihatlah kepada semua masyarakat lapisan manapun. Anda harus ramah dan harus benar-benar memanusiakan pasien Anda. Seperti itu himbauan saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pejabat BPJS, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Herman yang sudah menghubungi saya. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran untuk kalian semua dan bisa memperbaiki kinerja dan SOP yang ada di BPJS. Salam Lita Gading. Guys, siapa yang setiap bulannya bayar iuran BPJS? Siapa coba? Ya, termasuk saya. Saya bayar iuran dan kelas 1 guys. Itu sudah bertahun-tahun. Nah, delalah nih guys, karena kejadian kemarin Ikang Fauji itu BPJS agak-agak gimana gitu ya, katanya pelayanannya dan sebagainya. Sekarang saya ingin membuktikan apakah benar pelayanannya itu aneh dalam tanda kutip atau tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, tadi saya ke BPJS. Itu sudah mulai dari hari Jumat. Hari Jumat itu datang ke kliniknya yang ada BPJS-nya, dan si perawatnya atau yang di front office itu bilang katanya daftar dulu melalui online, katanya gitu, tanpa menjelaskan apapun ya, hanya disuruh mendaftar. Kita sebagai orang awam pasti mendaftar dong sesuai dengan aturannya dia, bener nggak? Lalu saya daftarlah di sana di online. Akhirnya dapatlah saya itu kotak nomor dan sebagainya. Lalu di kemudian hari, di hari Rabunya, karena saya mendapatkan nomor itu di antrian hari Rabu guys, dari Jumat, coba bayangin ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya ke klinik gigi ya guys. Nah, ternyata nyampe ke sana katanya tidak bisa, karena apa? Antrian untuk di poliklinik yang gigi ada terbatas. Nggak masalah terbatas, harusnya disampaikan dulu dong dari awal. Nomor sekian dan nomor sekian itu untuk hari ini, hari itu, dan apalah pokoknya aturannya mereka gitu ya guys. Ternyata saya tidak bisa dan tidak diterima.
dengan baik oleh mereka. Katanya sudah tidak memenuhi kuota. Saya bingung, padahal saya udah naruh udah dapat nomor antriannya tapi tidak mendapatkan kuota. Itu gimana ceritanya? Ternyata mereka itu tidak menjelaskan kepada kami yang tidak paham itu mengenai pembatasan kuota tersebut. Harusnya disampaikan kalau ibu dapatnya nomor sekian berarti ibu tidak bisa ke poliklinik gigi gitu. Harusnya dijelaskan dong supaya kita nggak jauh-jauh datang ke situ gitu loh. Benar nggak sih? Kasihan loh saya sebenarnya sama orang-orang yang notabene orang-orang yang nggak punya duit ya guys. Kenapa saya itu mencoba, saya itu kelasnya mohon maaf saya tidak di BPJS, tapi untuk sumbangsi saya sebagai warga Indonesia yang baik, saya BPJS untuk subsidi silang seperti itu. Tapi saya ingin membuktikan apa kata mereka, benar-benar pelayanan BPJS itu tidak manusiawi kalau menurut saya. Dan delalahnya mungkin hari ini kalian yang tahu tentang saya ya, hari sial untuk kalian karena Anda ketemu dengan saya sebagai pasiennya. Disitulah saya marah dengan gitu loh guys. Saya bilang kalian itu harus benar-benar SOP-nya itu ditegakkan dong. Harus bisa memenuhi standar kriteria gitu loh. Jangan sampai kayak begini, kasihan loh pasien-pasien yang lain. Mungkin pasien-pasien BPJS mohon maaf sebagian besar orang-orang yang tidak punya uang ya guys. Ya, tapi apa? Ternyata mereka para dokternya pun dan para petugas pun saling lempar dia. Tidak mau disalahkan guys. Harusnya kita ini bukan dianggap bodoh gitu loh. Harusnya mereka minta maaf, menerangkan begini, menerangkan begitu. Ini dia menganggap bahwa kita ini orang-orang yang nggak manusiawi gitu loh. Saya heran deh. Aduh, saya sengaja pakai masker supaya orang tuh tidak mengenal saya. Saya dengan apa pakaian yang sederhana dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak menunjukkan bahwa saya orang kaya atau apalah gitu. Biasalah, sama seperti yang lainnya. Gitu. Tapi apa? Janganlah kalian itu memperlakukan masyarakat kecil dengan seperti dan semena-mena seperti ini. Kalau Anda memang mau dihargai, Anda pun dibayar kecil mungkin. Tapi janganlah seperti ini. Merendahkan orang yang datang, tapi Anda tidak tahu tentang aturan yang sebenarnya Anda yang salah gitu loh. Harusnya SOP itu Anda selesaikan dengan baik gitu loh. Anda ucapkan dan Anda kasih tahu sama pasien yang mau daftar itu gitu. Melalui online. Oke, kita ikutin. Tapi ternyata kayak begini. Jangan dong kayak begitu. Ya, pemerintah tolong ya. Anda hargai masyarakat kecil. Jangan sampai BPJS ini hanya mengeruk uang rakyat, membayar setiap bulan tapi tidak ada sekali realisasinya. Penerimaannya aja udah kacau balau, tidak manusiawi kalau menurut saya. Please, siapapun itu. Padahal di klinik yang punya nama, kalau saya spill namanya ada di saya. Saya juga record videonya. Tapi saya nggak mau, liatin aja. Bener-bener ya, kasihan loh masyarakat bawah itu. Janganlah merendahkan masyarakat bawah. Jangan mentang-mentang kalian itu dibayar murah, BPJS pasiennya aja Anda membuat seperti ini. Tidak dimanusiakan oleh kalian. Salam, Rina Gading.